Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi alamillah salatan wa salaman da'imain bidawajin mulkillah wa ala alihi washabihi sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Oke. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kitab Ayyuhal Walad karangannya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang hakikatnya ilmu ibadah dan larangan untuk melakukan ghosab, mengambil hak orang lain tanpa seizinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad, khulasatul ilmi anna ta'lamat ta'ah wal ibadatu mahiyah. I'lam anna ta'ata wal ibadata wa muttaba'atus syar'i fil awamir wan nahi bil qaul wa fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad, wahai anakku, wahai santriku, khulasatul ilmi, tapi pokoknya ilmu atau intinya dari ilmu iku anta alamat ta'ah, jika dirimu mengetahui arti dari taat itu apa. Yang sering kita kenal, hakikat dari taat itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah, baik itu secara terang-terangan atau secara itu tersembunyi. Itu arti taat. Wal ibadatu, dan ibadah. Ibadah ini, pengertian dari ibadah adalah suatu perbuatan atau pernyataan bakti seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana didasari oleh aturan-aturan agama. Yang mana inti dari ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari maka itu, taat dan ibadah ilmu ini harus berkesinambungan, harus berbarengan. Hiya, i'lam, ketahuilah wahai orang yang berilmu, annal ta'ata, sesungguhnya ketaatan kepada Allah, wal ibadata, dan melakukan ibadah, taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah itu harus muttaba'atul syar'i, harus mengikuti jalannya syariat, harus mengikuti dengan landasan Al-Quran dengan hadis syar'i, harus mengikuti dasar-dasar Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, baik itu fil awamir, baik itu di dalam segala perintah dari ketaatan dan ibadah kita, wal nahi, dan larangan, bil qauli, baik itu dengan secara ucapan, wa fi'li, dan perbuatan. Usahakan ibadah-ibadah ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, baik itu dengan secara ucapan atau perbuatan, harus didasari dengan syar'i, jalannya syar'i, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dengan tuntunan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan yakni kullu matakul, yaitu dari setiap
sesuatu yang engkau ucapkan. Wa taf'al, dan engkau lakukan. Wa tatruk, dan tinggalkanlah, yakun bi tidak syar'i. Tinggalkanlah ibadah-ibadah yang tidak mengikuti dengan landasan syar'i, yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi, dan yang tidak diajarkan oleh khulafa ar-rasyidin, kita tinggalkan. Yang bertentangan dengan syar'i kita tinggalkan. Kamal laut sumtu, seperti halnya di sini dikatakan, dicontohkan, sama seperti laut sumtul yaumal aid, seperti di sini ibadah yang dilarang di dalam syar'i, yaitu puasa di yaumal aidi, di hari Id, wa ayyamul tasyrik, dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah atau Dzulqa'dah. Itu hari tasyrik, yang mana di hari tasyrik kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Watakun, maka ketika kamu melakukan ibadah yang puasa kayak tadi, puasa di hari Id atau puasa di hari tasyrik, maka kamu tergolong orang yang asyan, orang yang berbuat maksiat, dalam arti berdosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tetapi kamu melakukannya, kamu mendapatkan asyan, mendapatkan dosa. Wasolah itu, dan kamu melaksanakan sholat. Ada kalanya tidak di hari-hari ini tadi, tidak berpuasa di yaumil Id atau di hari tasyrik, tetapi sholat. Tetapi pakaian yang ia pakai pada saat ketika melakukan sholat, fi thawbil maghsubin, pakaian yang dipakai untuk melaksanakan sholat hasil dari ghosab. Ghosab itu dilarang dalam agama. Di sini dikatakan bahwa ghosab yaitu merupakan suatu tindakan di mana seseorang memakai barang orang lain dengan tanpa izin pemiliknya, walaupun barang yang ia pinjam, benda yang ia pakai nanti bertujuan untuk dikembalikan, tidak untuk dimiliki. Itu sholat memakai pakaian yang gosok, itu tergolong asyan, orang yang berdosa. Wa in kanat, walaupun ada suratul ibadah, bentuknya segala sesuatunya itu beribadah, tapi hasil dari ibadah itu barangnya, penahnya, sendalnya dihasilkan dari benda gosok, itu takzum, maka akan mendapat dosa. Tradisi yang biasanya dilakukan gosok sini dilarang, berdosa. Terkadang orang yang melaksanakan gosok, sholat pakai orang lain atau pakai benda oleh orang lain, terkadang sering sholatnya sah tapi tidak ada pahala. Mungkin ini dulu, nanti lanjutannya nanti kita sambung. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu